Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Rahmi Hidayati. Kali ini Ibu akan membagikan sebuah video pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 1. Untuk anak Ibu yang sekolah dasar, yaitu moto kita adalah belajar dan berkarya. Muatan pembelajaran pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 1 ini, apa sih muatan pelajaran? Muatan pelajaran artinya mata pelajaran apa saja yang terkait dalam tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 1 ini. Nah, di sini ada 3 mata pelajaran yang terkait dalam pembelajaran tematik ini. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial yang nantinya akan membahas tentang keadaan sosial serta segala macam pertempuran yang pernah ada di Indonesia. Yang ketiga, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Masuk kita kepada muatan pelajaran yang pertama, yaitu IPS, di mana kita akan membahas pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pertempuran Surabaya. Nah, di sini akan ada peta pikiran, di mana ada 4 nantinya yang akan kita bahas sebagai yang pokoknya. Yang pertama, mengapa pertempuran Surabaya bisa terjadi? Hal ini dikarenakan karena adanya pemberontakan warga Surabaya akan keinginan bangsa Inggris untuk merebut Indonesia kembali. Yang kedua, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah pertempuran yang terjadi ini dikarenakan pemberontakan warga Surabaya terhadap bangsa Inggris. Yang ketiga, kapankah pertempuran ini terjadi? Puncak pertempuran ini adalah terjadi tanggal 10 November 1945. Yang terakhir, siapa yang memimpin pertempuran Surabaya? Rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo menolak kedatangan bangsa Inggris untuk merebut Indonesia kembali. Bangsa Indonesia sudah merdeka, namun masih banyak pertempuran di seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya pertempuran Surabaya yang kita pelajari hari ini. Setelah itu, dalam membuat peta pikiran atau peta konsep tentu tidak bisa asal saja. Kita harus tahu kalimat apa yang harus kita gunakan, efektif atau tidak. Kita bahas sekarang kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? SPOK adalah kependekan dari S-nya subjek, P-nya predikat, O-nya objek, serta K-nya adalah keterangan. Itulah yang dikatakan dengan kalimat efektif yang mencakup segala unsur SPOK. Yang selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Apakah semua kalimat itu efektif? Tidak. Ciri-ciri kalimat efektif setidaknya ada 4. Yang pertama, memiliki unsur penting S dan P. Apa S tadi? S itu subjek dan P itu predikat. Lanjut yang kedua. Ciri yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang tepat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan AB. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itu dia. Berarti sekurang-kurangnya ada 4 ciri-ciri kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat efektif. Kita lanjut. Siswa bekerja dalam kelompok. Maksudnya di sini adalah saat kita belajar tatap muka, namun sekarang saatnya kita belajar daring di rumah, namun tidak mengurangi konsentrasi anak ibu ya nak ya. Pembahasannya adalah nanti anak-anak ibu diminta untuk membuat peta pikiran seperti contoh yang tadi di dalam berbagai pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Dibuat peta pikirannya seperti yang ibu contohkan tadi. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Serta yang keempat adalah agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Sekarang setelah pelajaran mengenai peta konsep tadi selesai, kita lanjut mengamati gambar. Apa sih gambar-gambar yang akan diamati?
Oh, di sini sudah ada judulnya, ciri hewan dan habitatnya. Jadi kita akan membahas tentang hewan serta habitatnya atau tempat tinggalnya. Pertama, bebek atau itik. Nah, itu juga bisa dikatakan satu jenis. Yang kedua, ikan. Yang ketiga, cicak. Nah, cicak ini sering kita lihat di rumah kita. Nah, sering merayap di dinding sehingga ada lagunya. Oke, masih ingat kan anak-anak ibu apa lagunya? Nah, ikan bagaimana Bu? Ikan juga bisa banyak anak-anak ibu atau orang tuanya yang memelihara ikan di akuarium. Nah, di sini ada penugasan. Penugasan kali ini adalah yang terkait dengan pembelajaran 1 pada tema 2 dan pembelajaran dan tema 2. Apa itu tugas yang akan anak ibu kerjakan? Sebelumnya, anak ibu mengerjakan tugas adalah di buku latihannya masing-masing. Oke? Tugas yang pertama, bagaimanakah ciri bunglon dan habitatnya? Nah, bunglon tidak asing lagi bagi kita semua karena hewannya sangat unik, ya. Tugas yang kedua, tulislah ciri kucing dan habitatnya. Kucing juga merupakan hewan yang sangat banyak dipelihara oleh manusia atau dipelihara oleh kita semua karena sifatnya dan sebagainya. Yang ketiga, jelaskan terjadinya pertempuran medan area. Yang keempat, apa hubungan lirik lagu Halo Halo Bandung dengan pertempuran Bandung Lautan Api? Coba anak-anak ibu nyanyikan, nanti pasti akan ketemu maksud dari soal atau penugasan nomor 4. Oke. Nah, ternyata pembelajaran 1 kita telah selesai yang memuat 3 mata pelajaran sekaligus. Nah, ibu ingatkan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan anak-anak ibu bisa mengerti. Dan yang ingat, jangan lupa untuk selalu mengulang kembali pelajaran di rumah. Akhir kata, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan